kehidupan kami Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami terus menghidupi firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu, terima kasih Yesus, dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi kita katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat, amin, sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Biarlah pujian ini mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau menjadi bukti kebesaran-Mu, menyaksikan tentang kasih Tuhan bagi sesama kami. Ajar kami terus mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami mengerti dan memahami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam perenungan intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas mengenai perlengkapan senjata Allah bagi saksi Kristus. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama terdapat pada Efesus 6 ayatnya yang ke-10 sampai dengan 18. Kita juga akan kembali mendengarkan firman Tuhan yang terdapat pada Matius 28 ayatnya yang ke-16 sampai dengan 20 untuk mendapatkan pemahaman lebih baik mengenai tema dan renungan pada kesempatan ini. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Matius 28 ayatnya yang ke-16 sampai dengan 20.
Kemudian dilanjutkan dengan Efesus 6 ayatnya yang ke-10 sampai dengan 18. Berikut adalah firman Tuhan di dalam Matius 28 ayatnya yang ke-16 sampai dengan 20. Pengutusan murid-murid. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Kemudian berikut adalah firman Tuhan di dalam Efesus 6, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di langit. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dengan segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk semua orang kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, Matius 28 ayatnya yang ke-18 sampai dengan 20 merupakan perintah Yesus yang dikenal sebagai amanat agung, the Great Commission. Di dalamnya, Tuhan Yesus menyatakan bahwa segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku, dan Ia mengutus para muridnya untuk menjadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memerintahkan setiap orang percaya untuk menjadi saksinya tanpa terkecuali, dan menginjili dunia dengan kuasa yang telah diberikan kepadanya. Namun tugas ini tidak dapat dilakukan hanya dengan kekuatan manusia. Setiap orang percaya memerlukan perlengkapan rohani yang disediakan Allah untuk mampu berdiri teguh dalam iman dan melaksanakan misi penginjilan dengan efektif. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, untuk memahami bagaimana setiap orang percaya diperlengkapi untuk menjalankan amanat agung, kita perlu melihat kepada Efesus 6 ayatnya yang ke-10 sampai 18, di mana Rasul Paulus dengan jelas menguraikan tentang perlengkapan senjata Allah. Melalui perikop ini, Rasul Paulus memberikan gambaran mengenai persenjataan rohani yang diperlukan oleh umat Tuhan dalam menghadapi musuh berupa kuasa kegelapan dan dosa. Senjata-senjata rohani ini tidak hanya berfungsi untuk melindungi diri, tetapi juga untuk memungkinkan umat Allah menjadi saksi Kristus yang efektif di dunia yang penuh tantangan. Matius 28 ayatnya yang ke-18 menyatakan bahwa Tuhan Yesus telah menerima segala kuasa baik di surga maupun di bumi. Pernyataan ini bukan hanya suatu deklarasi, tetapi juga dasar otoritas dan keberanian bagi setiap saksi Kristus. Karena kuasanya mencakup segala sesuatu,
setiap orang percaya dapat melayani dengan keyakinan penuh bahwa mereka bekerja, mereka melayani dengan kuasa Tuhan. Di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10, Rasul Paulus mengatakan, hendaknya kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Perintah untuk menjadi saksi Kristus selalu berakar pada kuasa-Nya yang tak terbatas dan melampaui segala kelemahan manusiawi. Setiap orang percaya dipanggil untuk bersandar pada kekuatan Kristus yang telah menang atas maut dan dosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, salah satu senjata pertama yang disebutkan di dalam Efesus 6 adalah ikat pinggang kebenaran. Efesus 6 ayat 14. Dalam konteks penginjilan dan kesaksian, kebenaran adalah dasar dari semua yang kita lakukan. Kebenaran yang kita kenakan bukan hanya tentang integritas pribadi, tetapi juga tentang Yesus sendiri sebagai jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Untuk menjadi saksi Kristus yang efektif, setiap orang percaya harus berdiri teguh dalam kebenaran. Kebenaran Allah yang terdapat dalam Alkitab akan melindungi kita dari tipu muslihat musuh dan memberikan kita dasar yang kokoh dalam menghadapi setiap serangan keraguan atau kebingungan. Oleh karena itu penting sekali bagi setiap orang percaya untuk dapat memiliki rutinitas dan pembelajaran yang baik akan firman Tuhan, sehingga dapat memahami pemahaman yang benar akan Allah dan bagaimana mengatasi tipu muslihat dari iblis. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sebagai saksi Kristus, setiap orang percaya akan menghadapi berbagai serangan dari dunia dan kuasa kegelapan. Efesus 6 ayat 16 menyebutkan mengenai perisai iman yang dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Iman yang berakar pada pengenalan akan Kristus dan janji-janjinya adalah pelindung utama dari segala serangan yang mencoba meruntuhkan iman kita. Ketika kesaksian kita ditentang, ketika dunia meragukan kebenaran yang kita pegang, iman menjadi benteng yang tidak tergoyahkan. Iman memungkinkan saksi Kristus untuk tetap teguh bahkan di tengah kesulitan dan penganiayaan, karena kita tahu kepada siapa kita percaya. Selain perlindungan, senjata yang bersifat ofensif, bersifat menyerang dalam perlengkapan rohani adalah pedang roh, yaitu firman Allah, Efesus 6 ayat 17. Firman Allah adalah alat utama bagi saksi Kristus dalam melaksanakan penginjilan di dunia. Firman Tuhan tidak hanya memberikan hikmat dan pengetahuan kepada orang percaya, tetapi juga memiliki kuasa untuk menembus hati manusia, menyadarkan mereka akan dosa, dan membawa mereka kepada pertobatan. Tidak ada saksi Kristus yang dapat bekerja efektif tanpa mengandalkan kekuatan firman. Injil yang kita sampaikan adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Roma 1 ayat 16. Sebab itu, firman harus menjadi pusat dari setiap usaha penginjilan dan kesaksian kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Paulus juga menggambarkan mengenai kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, Efesus 6 ayat 15. Injil yang kita bawa bukanlah berita konflik, melainkan berita tentang perdamaian antara Allah dan manusia melalui Kristus. Setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi pembawa damai ini, menyampaikan berita bahwa manusia telah diperdamaikan dengan Allah melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Kerelaan untuk pergi dan mengabarkan kabar baik ini merupakan salah satu ciri utama dari saksi Kristus yang sejati. Saksi Kristus juga seorang yang selalu berdoa dalam segala waktu. Efesus 6 ayat 18. Di dalam doa kita memohon pertolongan Tuhan, meminta hikmat untuk bersaksi, dan memohon perlindungan dalam menghadapi tantangan. Doa menghubungkan kita secara langsung dengan Tuhan yang memberi kuasa kepada kita untuk menjadi saksi-saksinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, menjadi saksi Kristus bukanlah tugas yang mudah.
tetapi juga bukan tugas yang mustahil. Tuhan tidak mengutus kita tanpa persiapan. Ia memberikan kepada kita senjata rohani yang lengkap, kuasanya, kebenaran iman, firman, dan doa untuk menghadapi setiap tantangan dalam panggilan. Dengan kuasa Kristus yang menyertai kita, kita dapat melaksanakan amanat agung dengan penuh keyakinan, mengetahui bahwa kita diperlengkapi dengan senjata rohani dari Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini, yang memperlengkapi kami untuk dapat menjadi saksi Kristus. Kami menyadari bahwa banyak sekali tantangan dalam mengabarkan kabar baik. Oleh karena itu kami memerlukan segala perlengkapan persenjataan Allah, sebagaimana yang disampaikan oleh firman Tuhan. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk kami dapat memperlengkapi diri kami, sebagaimana Tuhan kehendaki, untuk kami dapat menjadi saksi Kristus yang efektif di dunia ini. Terima kasih Bapa. Kini kami mohonkan kepada Tuhan, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai setiap kami, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.